live streaming dari launching single terbaru Wondergel. Ini ada Sam Alatas. Hai Sam. Moderator kita malam ini, saya Meta Kasim. Saya Nanda. Hai Nanda. Hai. Udah banget udah ketemu oh, kita. Oh iya ya, sahabat, 2 abad. Semenjak terakhir reuni, apa kabar Wondergel ya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Tahun 2000 berapa ya? 17? Waktu itu kita reuni tahun 2008. Oh, ya 2018 ya? Kayaknya. No, 2017. Benar. Oh masih Hamidun, Bu. Ya, waktu itu Nandut hamil. Karena anakku udah mau 2 tahun. Kenapa hamil? Karena bersuami, Bu. Jadi sekarang daripada jadi ibu-ibu rumah tangga. Betul. Semua ya, Wondergel ya. Terus tinggal berdua ya sekarang ya? Betul. Nah itu kenapa tuh tinggal berdua tuh? Paling bisa jawab. Sebenarnya jawabannya sih simpel, gue kasih tau juga sama Meme. Kenapa ya kalau misalnya kita bilang tadi kenapa cuma Kita tadinya berenam. Iya betul. Aslinya Wondergel yang dikenal itu ada 6 orang. Jadi sekarang tinggal berdua karena alasannya simpel banget. Karena mau dan bisa. Yang lainnya itu mau tapi nggak bisa. Tetap mau tapi. Mau tapi karena beberapa hal mereka nggak bisa. Jadi terpaksa nggak bisa ikut. Ada lagi yang bisa tapi nggak mau. Bisa tapi nggak mau. Oh. Ya itu beberapa alasan juga ya. Seru juga ya, soalnya berenam juga ya. Iya. Beda-beda kepala dan mungkin sekarang kan udah 2019 nih situasi udah beda. Betul. Kegiatannya udah beda. Betul bagi perempuan ya kan. Ya. Tapi iya, jadi tinggal semua. inilah yang mau dan yang bisa. Iya. Yang mau dan yang bisa. Tapi nggak apa-apa, berdua berarti lebih intim. Kita duo macan. Udah ada, itu udah ada. Oh udah ada, duo enggak? Trio kan? Oh iya. Kita duo apa dong berarti? Dua aja. Duo kadal. Tapi bukan berarti berdua, berarti terus stamina dan kualitas menurun. Insya Allah. Insya Allah. Ya. The Fly. Oh iya. The Fly kan tinggal berdua sekarang. Tapi tetap ya. 2 anak cukup. Program KB. Iya. Program pemerintah berarti ya. Terus ini pasti di IG Live kebanyakan di tahun 2019 ini banyak generasi milenial yang mungkin belum pernah atau melihat secara langsung siapa sih Wondergel ini? Siapa Bukan cuma milenial kayaknya, ada generasi Z juga yang di bawah lagi ya. Yang mainan Instagram mudahan ya. Coba dijelasin Ibu Meme yang dari pertama berdiri sampai sekarang dulu. Bisa ceritain nggak tentang Wondergel itu gimana asal usulnya kok tiba-tiba ada satu band cewek di awal tahun 90-an itu terbentuk? Jadi kalau di Indonesia itu kita punya 2 skena ya, yaitu mainstream dan bawah tanah atau underground. Nah, kalau mainstream itu biasanya artis-artisnya rekaman sama major label. Karena kalau zaman dulu kan tidak ada internet, ya, tidak ada jadi belum bisa self-produce, belum bisa self-publish ya. Jadi harus melalui major label kalau zaman dulu. Seperti contohnya kalau zaman dulu ada Musika, ada Aquarius, ada Sony, EMI. Nah, kalau misalnya berhasil rekaman bersama major label berarti dianggapnya mainstream. Nah, tapi waktu itu ada sebuah formula mainstream yang ini gitu merajai gitu ya, antara rock atau pop gitu kan. Antara 2 genre itu ya. Nah, antara 2 genre itu. Kalau berani keluar dari kotak waktu itu ya selesai. Akhirnya terciptalah sebuah counter culture yang disebut underground atau bawah tanah, di mana para pemainnya jauh lebih bebas mengekspresikan diri mereka dalam berbagai genre yang tidak lazim ada di Indonesia. Misalnya metal, atau punk, atau hardcore, greencore, Britpop, dan sebagainya dan seterusnya. Nah, disitulah pertama kali Wondergel
muncul ke, dibilang permukaan juga enggak ya, muncul di bawah tanah gitu. Tetap ya. Tetap. Waktu itu pertama kali kita manggung di pensi-pensi. Dan pertama kali kita manggung itu tahun 92. Tanya Kak, pensi apaan sih? Pesta sekolah ya? Seni. Pesta seni. Pentas seni sekarang namanya. Pentas seni, iya, pentas iya, seni. Tahun berapa tuh mulai manggung? Jadi terbentuknya ini Kita pertama manggung tahun 92. nggak lama setelah terbentuk. Ya, tapi terus namanya juga kita perempuan semua ya, yaitu sesuatu yang tidak lazim zaman dulu karena dunia musik bawah tanah itu banyak didominasi oleh pria. Jadi itu pun buat kita sendiri secara internal tidak mudah gitu ya, banyak anggota yang keluar masuk sampai akhirnya di tahun 95 kita baru punya formasi yang pakem, di mana kemudian Nandut, ada 3 tambahan personil, Nandut, Meta Pramana, sama Vivi Koster masuk. Akhirnya kita berenam, dan di tahun 97 kita rekaman, dan the rest is history. Gitu. Oke. Tapi terus tahun 2000 kita vakum, kita bubar. Dan 18 tahun kemudian, 18 tahun kemudian, kita Bapak Sam, kayaknya Bapak Sam tuh ya waktu itu ya. kita mengeluarkan single baru berkat dorongan dari teman-teman. Sebelum single kita pernah sempat bikin reuni, bukan? Oh iya, reuni sebelumnya ya. Berapa? Reuni pertama kita tahun 2008 kalau nggak salah ya. Oh 2010 ya. Acara ini nih, catat ya, The Black Hole. The Black Hole ini sendiri adalah organizer musik bawah tanah pertama dan terbesar saat itu di Jakarta. Oh gitu ya, Mbak? Gitu, dengar gosip sih gitu. Terus kenapa namain Wonder Gel gitu? Aduh, ibu ini lagi deh yang jawab. Dia soalnya yang lagi. memberikan nama kalau nggak salah ya. Wonder Gel itu kalau misalnya kita diwawancara zaman dulu di majalah-majalah atau di radio, menggambarkan fleksibilitas gitu. Gel itu kan sifatnya fleksibel ya. Okay. Dia bukan air, bukan padat, tapi dia gel yang fleksibel. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa kita punya fleksibilitas zaman dulu gitu sebagai band. Karena mohon maaf, saya jadi ingat ini salah satu pembalut wanita. Nah, gitu, itu pun Sangat-sangat perempuan gitu dekat. ada kalimat Wonder Gel di iklannya tersebut. Apakah Nggak mungkin laki-laki. terus terang Wonder Gel itu sebenarnya adalah bahan untuk pembalut wanita. Mungkin banyak yang nonton di bawah. Tapi itu pembalut zaman dulu ya, zaman sekarang udah lain. Pakai gel-gel yang lain. Udah. Jadi filosofinya itu tadi ya? Intinya itu. Fleksibel gitu ya. Oke. Terus Next. gimana sih kalian bertemunya? Waktu itu kita bikin audisi kalau nggak salah ya. Kalau Tahun 95 kita bikin audisi karena 2 anggota kita keluar. Terus kita bikin audisi, terus yang tadi aku bilang itu ada 3 masuk baru gitu. Nandut, Meta Pramana sama Vivi Koster. Kita akhirnya jadi berenam. Terus kita 2 tahun kemudian rekaman tahun 97. Rekaman, rilis album, udah under label apa waktu itu? M-Music Production. M-Music Production. anak-anak perusahaannya musik. Saya masih punya kasetnya loh. Oh my god. Ada yang nganterin waktu itu ke kantor saya dulu. Oh my god. Terima kasih loh Sam. Bisa disimpenin. Ada yang masih punya kasetnya nggak? Zaman dulu Itu kaset. udah rare banget tuh sekarang tuh. Ya Iya itu kan? kaset covernya Collector juga item, ya kan? unik banget tuh covernya tuh. Iya, bisa Anyway. ceritain nggak tuh tentang album itu, terus tiba-tiba kan, band cewek rekaman. Nggak gampang karena zaman dulu pun mungkin zaman sekarang ya. Jadi band cewek itu tidak didukung oleh industri karena ya cewek, ntar merit, ntar nggak boleh sama suaminya, ntar punya anak, ntar gini, ntar gitu. Jadi tidak dianggap lah sebagai perempuan untuk bisa rekaman dan sebagai band perempuan. Oke. Jadi perjuangan kita juga lumayan berat waktu itu. Sampai bisa menemukan seorang produser. Bahkan ada tuduhan-tuduhan gitu ya. Seperti Misalnya, saya tidak usah menyebut namanya, tapi ini tokoh musik yang lumayan terkenal zaman dulu.
Ketika dia dengar Wondergel, dia lihat albumnya, dia tanya, ini siapa yang nidurin produsernya? Something Ya, like that. saking Gitu ya. band cewek itu rasanya tidak. Jadi Anda perjuangan lihatnya. kita untuk nyampe rekaman tuh lumayan darah dan keringat dan air mata. Ada nggak apa kesempatan satu kali manggung terus kayak dibully apa sama penonton seperti itu? Each and every time. Gitu ya. Kita naik ke atas panggung, wah turun, wah telanjang, wah apa gitu. Kadang suka ditimpukin celana dalam lah. Oh ya? Tapi begitu kita memulai bermain musik, tiba-tiba mood penonton pasti berbeda. Mereka lihat kita bisa main musik, lagu sendiri malah ya. Iya. Akhirnya mereka jadi respect. Itu pengalaman manggung yang paling berkesan tuh di mana? Sempet diinget nggak? Berkesan karena dibully tadi itu. Zaman dibully kayak Nandut belum masuk ke Belum Wondergel. masuk. Kita zaman dibully itu sebenarnya zaman waktu kita pertama-tama kali banget manggung underground. Oke. Itu zaman-zaman kita dibully dari tahun 92 sampai tahun 95. Tapi kemudian setelah kita makin sering manggung, orang makin kenal nama kita, bulian itu juga berkurang. Nah, jadi Nandut tuh tahun 95, Nandut Bahagia juga Nandut itu ya. udah masa. I had my own time, Sam. Enggak, dulu nggak gabung sama Wondergel, gue juga ngeband. I had my own time, dibully, diludahin. Oh sama aja ya, kurang lebih ya. It's not easy di band ya. sebelumnya ya. Oh, oke. Oke, nah kita kan sekarang lagi Iya. IGTV nih, katanya ada Instagram yang Live, Instagramers yang nanya Ada- ya. Mungkin ada yang mau nanya? Kira-kira? Siapa yang nanya nih? Ngobrol lah, bukan nanya. Ada yang mau Sebenarnya nanya ngobrol-ngobrol nggak? santai aja. Heeh. Siapa tuh yang nanya? Coba sebutin nama IG-nya. At what? Dari siapa ya? Udah kenal berapa tahun? Kita udah lama banget ya. Sam ini kita kenal lama banget sebenarnya. Aku sebenarnya waktu kenal sama Sam sih waktu aku join Wondergel, dan dia nggak pernah lupa orang. Itu aja hebatnya Sam tuh. Aku udah bertahun-tahun nggak ketemu sama dia, terus dia tahu-tahu ketemu aku. Gak ada yang tahu kan kalau Nanda gitu. Hah, Sam kayaknya aku kenal nih. Sam ya yang bawain The Cure gitu. Nah, itu Sam itu dulu punya band namanya New Disease. sekarang juga. Band pertama di Indonesia yang bawain The Cure. Jadi gue diceritain jadi. Band pertama, lu jangan salah. Apaan? Tuh, Jombang. Indramayu. itu kayak familiar namanya Gajah Cakti itu ya. Ada dia dulu kayaknya pernah. Ya, dia itu apa fans abal-abal suka di depan Siapa sih, gitu, siapa? megang-megang kaki gue kalau manggung. Bukan kita taruh belakang mulu. Kalau misalnya begini sama. Tapi terus kita rekrut Gajah Cakti jadi tukang ngangkut sound. Oh gitu. Iya, badannya gede pasti. Gak boleh Gede diakui, banget. honest. itu drummernya Pesol Air bukan sih? Iya Iya betul. kan? Gajah Cakti, drummernya Pesol Air, tepuk tangan dulu dong. Dan hari ini ada yang nonton kita ya. Selamat Iya, datang iya, di iya. IGTV-nya Wondergel. Dia bawel banget dari tadi tuh, Mega. Bawel banget. Instagram live. Sam live. Oh my Instagram live. Gak bisa diedit. Tadi gue udah edit tadi. Oke, kita nanti nyambung lagi. Tapi kita ngobrol-ngobrol nyambung lagi. Tapi setelah kita mau dengerin Wondergel ngapain sih Nah. bawa gitar dari tadi? Kan Nandut. Mau ngapain sih emangnya? Malam ini dibantu kita. Dibantu sama siapa? Kita dibantuin nih. Sama Luar siapa? biasa, orangnya ganteng banget Ganteng lagi. banget, Angga Deg-degan nih saya, namanya perasaan Angga, tuh. gitaris. Dia selalu Kita welcome Benar-benar. Angga dari Ramayana Soul. Yeay. Terima kasih Angga. Hai Angga. Yuhu. Oke, sekali lagi kami dari Wondergel terima kasih banyak buat yang sudah tune in di acara launching kita. Thank you very much for being here with us. And now we're going to play one of our old song, album pertama kita yang berjudul Pesona Indah.